berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cikawung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cikawung, yang saya hormati rekan-rekan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Cikawung. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih diberi umur panjang dapat bersua kembali. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan era teknologi ini. Sebelum acara pemaparan kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir di ruangan ini, yang telah berkenan hadir, berkenan dalam menyampaikan disiminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Salah satu tugas pemenuhan pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Susmiati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Saya senang sekali berdiri di sini di antara Bapak Ibu hebat semuanya, karena saya yakin di sini itu tentu lebih hebat dari saya. Apalagi kepada senior-senior saya, Ibu Hajah Rukiati, Bapak Sardi, mohon izin saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui ataupun saya paling pintar, tapi saya hanya ingin sedikit menyampaikan apa yang telah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani selama 2 bulan ini. Untuk konsep inti yang akan saya paparkan kali ini tentang budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Ini ada 8 materi ya yang Bapak Ibu guru hebat yang ingin saya sampaikan di sini. Masih semangat nggak? Coba untuk mengobarkan semangat. Nanti kalau saya mengucapkan kata cikadu, nanti Bapak Ibu guru bisa menjawabnya dengan jaya 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 sambil mengepalkan tangan supaya lebih lemes dan juga kita menjadi lebih semangatnya. Cikadu, jaya jaya jaya. Ya, terima kasih. Semoga semangat kita selalu jaya. Gitu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini sudah menyatu ke seluruh elemen yang ada, karena ini juga sudah menjadi dasar pendidikan kita, pendidikan nasional kita, dan ini juga sudah diterapkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah yang sudah menganut kurikulum merdeka. Ini untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasilanya itu ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini itu nanti akan saling naik dan nanti akan saya jelaskan satu persatu untuk di belakangnya itu, karena saling berkaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu, untuk pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masih berpusat pada murid, sudah berpusat pada murid atau masih berpusat pada guru? Berpusat pada
murid. Ya. Mungkin ada yang mau mewakili menjawab. Bu Anggi mungkin gimana Bu Anggi tanggapannya untuk sudah berpusat kepada muridkah dalam Mbak Anggi Bu Anggi menjalankan pendidikan di sekolah? Insya Allah sudah. Ya sudah. Ya. Saya sering pertama kalau pagi saya menanyakan kepada anak bagaimana perasaan anak hari ini dan apa tujuan anak berangkat ke sekolah agar pertama anak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikirkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Jadi pertama saya mencari tahu terlebih dahulu apa tujuan mereka. Jadi saya tetap pada diri mengetahui perasaan dan apa yang mereka. Oh iya. Untuk Bu Anggi sendiri sudah berpusat pada murid. Untuk ibu bapak guru yang lain bagaimana? Sudah sama kan? Iya tentu ya tentu. Saya yakin bapak guru hebat SD Negeri 2 Cilauk ini sudah menerapkan semua untuk pembelajaran yang berfokus pada muridnya. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para murid sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Karena untuk pendidikan zaman dulu itu sudah berbeda dengan zaman sekarangnya. Antara zaman saya dulu di SD sekolah dasar dengan zaman saya mengajar sekarang pun sudah sangat berbeda. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti juga filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa dasar-dasar pendidikan yang menuntun menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntut skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di lingkungan masyarakat dan juga untuk sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pribadinya sendiri. Ini untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini tetap berpedoman pada dimen profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini itu artinya itu murid kita, anak didik kita itu dituntut untuk mempunyai rasa percaya, rasa takwa kepada Tuhannya. Jadi tanpa membedakan agama yang dianut oleh murid ataupun anak didik kita. Mereka harus percaya adanya Tuhan. Mereka juga mengamalkan nilai-nilai agama yang ada. Mereka itu religius dalam kehidupan kesehariannya di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah mungkin sudah dibuktikan dengan pembiasaan-pembiasaan yang diadakan di sekolah. Alhamdulillah sekolah kita juga sudah melakukan kebiasaan itu. Misalnya saja kalau pagi hari itu jelas anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran. Terus ada juga hafalan suratan pendek. Kebetulan saya juga sudah menjalankan diterapkan di kelas saya. Itu juga ada hafalan surat pendek. Terus juga sudah ada untuk sholat, ya sholat berjamaah juga sudah kita laksanakan. Jadi untuk penerapan beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah kita terapkan dan sudah kita buktikan ada di sekolah kita. Untuk yang kedua itu berkebinekaan global. Untuk berkebinekaan global itu berkaitan dengan kebudayaan. Seperti kita ketahui Bapak Ibu guru yang hebat semuanya, untuk kebudayaan yang ada di negara kita itu sangat banyak sekali dan juga sangat beraneka ragam. Mulai dari bahasa, suku, terus juga ada lagi adat istiadat. Jadi diharapkan anak didik kita itu bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada tanpa membedakan suku, bahasa dan lain-lain. Seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal
Ika. Jadi biarpun berbeda-beda tetap satu jua gitu. Terus selanjutnya ada lagi bergotong royong. Bergotong royong di sini tuh diharapkan murid kita itu bisa berkolaborasi dalam pembelajaran. Misalnya saja untuk diskusi kelompok atau juga mengerjakan sesuatu ya. Jadi mereka bisa saling tukar pikiran, bisa saling membantu, bisa berkolaborasi. Diharapkan berkolaborasi tidak hanya di kelas saja, tapi mereka bisa melakukannya di luar kelas mereka. Misalnya saja dengan adik kelas, kakak kelas, atau juga dengan bapak ibu guru, dengan yang lainnya. Itu diharapkan mereka mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama. Terus selanjutnya ada kreatif ya. Kreatif itu anak didik kita itu bisa menghasilkan suatu karya yang orisinil. Jadi mereka itu mampu berkreasi, bisa mengungkapkan, bisa mengeluarkan ide gagasan yang ada pada diri mereka sendiri sehingga menghasilkan sesuatu karya yang orisinil ataupun yang inovatif yang bisa memberi kebanggaan terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain. Terus selanjutnya ada bernalar kritis. Bernalar kritis di sini itu dimaksudkan anak didik kita itu dapat berpikir, dapat menyaring apa yang sudah mereka dapatkan. Ya seperti kita ketahui ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kalau sekarang itu zamannya itu sangat digitalisasi sekali. Apapun bisa masuk lewat internet, lewat YouTube, ya, lewat game-game yang tanpa kita ketahui anak didik kita itu sering melihat, menonton, bahkan menggunakan permainan-permainan itu. Ya. Jadi diharapkan untuk bernalar kritis itu mereka dapat menyaring apa yang mereka terima, apa yang mereka dapatkan dari media-media sosial yang mereka pegang setiap hari. Gitu. Terus mandiri di sini itu mereka itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Jadi dia itu bisa belajar lagi, dapat menghasilkan suatu prestasi, dapat mengetahui apa kelebihannya dan dapat ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya sehingga menghasilkan suatu prestasi. Ini untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan dalam dunia pendidikan kita. Untuk profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan dapat diterapkan untuk sekolah kita dan juga yang lainnya. Dalam pelaksanaan itu sering juga terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Untuk miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada beberapa ilusi tentang, misalnya saja yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ya. Jadi pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksakan murid untuk menuruti keinginan kita. Ya. Jadi kalau murid itu menolak apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan gurunya, ya, itu yang memang suatu tindakan yang memang wajar karena memang guru itu tidak bisa mengontrol, tidak bisa memaksa murid untuk melakukan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Terus yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk dari kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar melakukan mengulangi hal yang sama. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas ini sebagai bagian dari kegagalan yang mempengaruhi ini. Yang mereka belajar untuk merasa buruk tentang
diri mereka. Ini yang sangat tidak kita harapkan. Terus untuk yang keempat, ini sih bahwa orang dewasa berhak memaksanya. Siapa yang disebut dengan orang dewasa? Ya, kita sebagai guru tentu disebut oleh orang dewasa karena anak didik kita, murid kita itu ya lebih usianya itu lebih muda di bawah kita ya. Jadi kita ya tidak menganggap kita sebagai orang dewasa yang memang berhak memaksa keinginan murid kita. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ini ada stimulus respon. Ini realitas kebutuhan kita sama. Nah, padahal untuk teori kontrolnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan setiap orang, apalagi antara kita guru dengan murid yang memang jelas dari tingkat usia, tingkat kebutuhan dan lainnya jelas berbeda. Ya, dengan guru yang lain pun kita berbeda, tidak ada yang sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita jangan menyamakan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan sama dengan orang lain. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang lain dengan kita jangan kita samakan apa harus sama dengan diri kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun perilaku yang dilakukan mungkin kita tidak tahu tujuannya untuk apa. Jadi makanya sebagai diri kita sendiri jangan suka dulu berprasangka yang tidak baik karena memang tujuan itu berbeda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya hanya kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain dan juga kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, stimulus responnya itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus responnya model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya itu model berpikirnya itu menang-menang. Nah, jadi kita harus selalu berpikir yang positif karena apa yang terjadi biasanya apa yang terlintas dalam pikiran kita. Untuk diri kita sendiri ya itu diharapkan sebagai seorang guru yang dapat berdisiplin supaya murid-murid kita pun mengikuti jejak kita. Nah, untuk disiplin apa yang terpikirkan di benak ibu guru kalau mendengar kata disiplin? Ada yang mau mewakili jawab mungkin? Disiplin itu apa? Dihukum ya. Terus apa lagi? Dihukum apa lagi? Untuk disiplin kalau mendengar kata disiplin, aduh apa ya? Oh iya, mengerjakan sesuatu sesuai dengan tepat waktu ya. Bagus sekali, betul ya. Jadi disiplin ini artinya sangat luas ya, sangat luas. Dan apakah kedisiplinan ini diperlukan dalam suatu lembaga, khususnya di sekolah kita tercinta? Kira-kira diperlukan apa tidak Ibu Guru? Iya, sangat diperlukan dan nanti akan saya jelaskan tentang kedisiplinan, disiplin positif. Untuk disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Jadi disiplin ini itu tidak hanya harus misalnya saja salah dihukum ya. Itu malah sebaiknya itu ya kita menghindari hukuman-hukuman yang nanti malah sifatnya bisa membuat anak menjadi trauma, takut ataupun berpikir yang kejelekan kayaknya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya untuk kedisiplinan. Itu pun kalau disiplin juga ada yang mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh organisasi ini untuk profil pelajar Pancasila, yaitu lembaga kita sendiri. Ada lagi Ibu Primary Base Program. Ini suatu organisasi untuk anak usia 3-12 tahun. Ini yang mengajarkan tentang pendidikan seumur hidup. Ada juga tentang keterampilan hidup, life skill, bagaimana cara mempertahankan hidup. Untuk profil pelajar Pancasila sendiri ini selalu mengait seperti di depan juga sudah dijelaskan ya. Ini ada 6 dimensi. Biasanya ini juga sering dilakukan di kelas-kelas untuk supaya anak-anak teringatnya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini kadang untuk mengingat kita tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terus ada lagi yang Ibu Primary ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus untuk keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini suatu organisasi ini juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus saling menghormati walaupun berbeda dengan apa yang ada pada organisasi diri kita. Ini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang 5 kesenangan. Untuk yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup sendiri itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Untuk seperti contohnya yang bertahan hidupnya, mungkin kita pernah menjumpai murid kita ada yang makan di kelasnya, mungkin ya. Nah, kalau ada murid kita yang makan di kelas, kita jangan langsung memarahinya, nah, jangan langsung melarangnya, tapi alangkah baiknya kita tanya dulu ya, apakah kebutuhan bertahan hidupnya sudah terpenuhi atau belum. Misalnya saja anak dari rumah belum makan, terus juga sehingga di sekolahan lapar, jadi dia makan. Atau juga mungkin anak itu mempunyai penyakit mah yang harus selalu makan terus. Atau mungkin juga dia kalau tidak makan tidak bisa menyerap, mendengar pelajaran dengan baik. Nah, itu juga berarti kebutuhan bertahan hidup anak tersebut
ya. Terus untuk yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini contohnya saja, misal kalau di kelas kan biasa diadakan diskusi berkelompok ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang membagi dengan perputaran atau dengan permainan. Biasanya nanti ada anak yang menyendiri, tidak mau bergabung dengan temannya, karena dia merasa itu bukan teman saya, itu bukan geng saya. Biasanya ada geng-gengan ya. Jadi dia itu merasa tidak diterima, tidak dipedulikan. Akhirnya dia menyendiri ataupun berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Berarti ini untuk rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu dia tidak merasa tidak mendapatkan itu. Yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Misalnya saja begini, di kelas. Mungkin di kelas itu kita sering menjumpai murid kita itu ada yang warawiri macung, sudah macung. Terus kalau ditanya cepat jawabnya, kalau diperintah cepat juga. Pokoknya apa itu kepengen selalu tampil, kepengen selalu dihargai, kepengen selalu dianggap. Berarti penguasaan pada diri anak tersebut itu ada keinginan untuk dianggap, untuk bisa memimpin gitu. Terus untuk yang keempat itu ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini setiap anak juga menghendaki kebebasan, tapi kebebasan yang kita berikan itu ya harus tetap ada arahannya. Jadi jangan membebaskan sekarang anak, tetap kita tuntun ya, tetap kita tuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, menuntun, karena sifat dari guru itu kan menuntun. Jadi guru itu kan diibaratkan sebagai seorang petani ya. Seorang petani, sedangkan murid itu diibaratkan sebagai benihnya. Jadi bagaimana kita membuat benih itu bisa tumbuh dengan subur? Ya, kita pupuklah dengan baik, kita rawat, kita siram, ya, kita bersihkan hama-hamanya. Ya. Jadi sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur. Terus untuk yang kelima itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa ya. Jadi untuk anak didik kita itu kan masih senangnya itu bermain, karena memang kodrat anak itu ya bermain. Jadi mereka itu belum bisa dipaksa untuk menemukan jati dirinya, karena memang belum saatnya. Nah, bagaimana kita untuk bisa berperan di sekolah ya, supaya anak didik kita itu juga senang di sekolahnya. Misalnya untuk pelajaran kan kita tidak hanya harus monoton di dalam kelas ya. Jadi kita juga bisa mengajak anak untuk keluar ya. Keluar tentang belajar di lingkungan sekitar, mengamati benda-benda, atau pergi ke perpustakaan, atau mengunjungi museum dan lain-lain. Jadi mereka itu ada bermainnya. Jadi bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain. Humor juga. Jadi kalau di kelas itu kalau ngajar jangan hanya menceramah, terus apalagi menulis, mengerjakan soalnya. Itu nyusewu mungkin zaman dahulu mas seperti itu ya. Tapi kalau sekarang marilah kita bersama-sama ya. Jadi saya pun ya masih sering seperti itu. Jadi marilah kita sedikit demi sedikit merubah cara pandang kita, cara mengajar kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, supaya anak didik kita itu juga semakin maju. Untuk motivasi perilaku manusia ini juga dibagi menjadi dua. Itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.
sekolah pagi-pagi ya. Mungkin ada murid yang berangkatnya pagi, tapi paginya itu mungkin karena takut lah nanti kesiangan saya dihukum ya. Nanti kesiangan saya diejek sama teman-teman saya. Mungkin ada juga seperti itu. Mungkin juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berangkat basi, bagah ya, pinter ya, berangkatnya basi, top sekali gitu. Terus untuk motivasi intrinsik itu berarti sudah ada kesadaran dari dirinya sendiri ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya ya, gitu. Ini untuk tindakan-tindakan sendiri itu ada hukuman, konsekuensi, dan juga ada restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan, atau juga tidak dilibatkan dalam proses hukuman itu, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi ini terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba, ya, karena kan kita tidak tahu. Misalnya saja murid terlambat datang ke sekolah, kan mereka tidak tahu apa yang akan mereka terima sanksi dari karena mereka terlambat itu ya. Mungkin disuruh biasanya itu untuk membersihkan toilet, atau bisa juga untuk melari-lari mengitari lapangan ya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka terima setelah mereka melakukan suatu tindak pelanggaran ya. Sedangkan untuk konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi si murid itu sudah tahu kalau dia melanggar, dia akan mendapatkan hukuman apa. Misalnya, kalau di kelas rame terus ya, maju ke depan, pegang telinga atau mungkin angkat kaki ya. Jadi mereka sudah tahu konsekuensinya. Ada juga restitusi, ini menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan. Untuk restitusi itu nanti di belakang juga akan dibahas lagi tentang penanganan kasus ya. Untuk penanganan kasus sendiri itu guru juga harus bisa memposisikan dirinya ya. Ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini semuanya sudah paham dan sudah mau ya. Mungkin setelah melihat ini berpikir, oh saya di posisi yang mana ya? Apakah saya seorang penghukum? Apakah saya seorang teman, pemantau, dan lain-lain? Ini nanti akan kita bahas satu persatu untuk kedudukan posisi kontrol gurunya. Ini yang pertama ini. Ini untuk motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, ataupun identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Ya. Untuk yang pertama yang sebagai penghukum, guru itu berbuatnya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan juga menyindir. Untuk tipe guru penghukum biasanya itu seperti ini. Kamu ya, seperti saya juga dulu ya di SMP itu ada yang saya udah dicerita guru yang memang sangat disiplin. Jadi kalau ada murid yang memang melakukan suatu pelanggaran langsung dipanggil. Kamu ya sudah tahu aturannya, sudah tahu pasal-pasalnya, masih saja melakukan itu ya. Langsung dibotakin, suruh lari ya. Itu ya gurunya itu ya sangat terkenal ya, siapapun ya pasti mengenal ya. Oh iya paham ya. Itu biasanya itu dicap sebagai guru penghukum. Biasanya itu guru itu akan mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kan penuh dengan ancaman gitu ya. Terus untuk hasilnya itu memberontak, menyebabkan orang lain berbohong. Akhirnya anak
disuruh lari, paling ya nanti dibully ya. Jadi anak sudah kebal dengan hukuman-hukuman seperti itu. Nah, untuk kalian dengan dunia berkualitas, murid itu memperlakukan guru itu di luar dunia berkualitas. Jadi dianggapnya itu apa ya, kayak disepelekan gitulah. Nah, murid itu juga nanti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pikiran anak kan seperti itu. Nah, dampaknya pada murid itu akan mengulangi kesalahan yang sama, karena dia sudah tahu ya, apa yang akan didapatkan kalau dia melakukan kesalahan yang seperti itu lagi. Untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini biasanya untuk guru yang dibuatnya itu, guru itu berceramah mengatakannya itu seharusnya kamu itu seperti ini, kamu itu seperti itu ya. Bisa juga dengan ibu kecewa. Itu untuk guru berkatanya itu, misalnya kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya membunyikan, menyanyikan ataupun berbohong karena si anak itu merasa bersalah ya. Seolah-olah dia itu bersalah. Terus murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi dia itu ke gurunya itu ya tidak seperti ke tipe guru penghukum ya. Terus biasanya itu muridnya itu berkata dengan maafkan saya Bu ya. Itu untuk muridnya itu dia akan merasa rendah diri ya. Karena dia merasa bersalah kepada gurunya atas apa yang sudah dilakukannya. Untuk selanjutnya itu posisi teman. Posisi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kadang cenderung agak melindungi. Ya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak ibu pernah bantu. Untuk hasilnya ini ketergantungan. Anak jadi merasa kayaklah sama tenang saja ada bukunya. Di mereka itu seolah-olah itu dilindungi. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya. Ini untuk dampaknya pada murid itu lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi dia itu sangat tergantung kepada gurunya karena menganggap kalau gurunya itu sebagai teman. Terus posisi kontrol yang keempat itu ada pemantau. Pemantau ini guru berbuat, menghitung dan juga mengukur dan akan berkata apa peraturannya. Jadi sangat tegas sekali ya. Untuk hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi murid kalau ada gurunya yang tipe-tipe pemantau sangat takut. Awas ada guru nanti ketahuan. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas ya. Terus untuk muridnya itu berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis ya. Nah, untuk dampaknya pada murid itu memberikan pada sanksi ataupun hadiah pada dirinya. Terus untuk posisi yang kelima ini, identitas berhasil dikatakan sukses untuk kontrol diri. Ini sudah memposisikan diri sebagai manajer. Untuk manajer ini, gurunya ini sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang apa yang kita yakini. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari dalam pembuatan keyakinan. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini hasilnya ini menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya itu sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas ya. Dan murid pun akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan ini? Ini untuk dampaknya pada murid. Ini mengevaluasi diri
nanti akan kita pelajari pada kasus segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu guru, masih semangat? Ya, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tidak tepuk. Nah, ya masih ada yang tidak konsentrasi ya, mungkin karena sudah siang ya. Mana semangatnya lagi ya? Cikadu, jaya, jaya, jaya. Ya. Semangat ya Bapak Ibu. Nah, untuk contoh penerapan 4 posisi kontrol guru, ini ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada posisi sebagai penghukum ataupun posisi pembuat merasa bersalah. Untuk penghukum biasanya langsung ya, hormat pada bendera 1 jam. Jadi anak langsung dihukum untuk menghormat bendera. Untuk penghukum sendiri setidaknya itu ya, kalau kita bisa menghindari hukuman yang memang itu tidak perlu ataupun tidak penting ya, yang kita hindari. Karena hukuman sendiri kadang ada yang sifatnya itu membuat anak menjadi dendam, trauma, ataupun akan mengingat hal yang buruk ya. Ya kalau hukuman itu memang mendidik dan membuat anak lebih semangat lagi, itu memang tidak apa-apa. Tapi ya terkadang box sampai menyakiti hati anak didik kita, murid kita. Saya pernah sedikit bercerita ya Pak Ibu. Saya pernah waktu itu saya mengunjungi sekolah anak saya. Kebetulan saya melihat ada sekitar 7 anak. 7 anak di bawah bendera sedang memegang kertas sambil menghafalkan sholawat Maria, karena memang anak saya itu sekolahnya di pondok pesantrennya. Jadi, tapi saya melihat itu mereka itu menghafalkan itu dengan penuh gembira. Jadi, apakah hukuman itu bagi mereka itu suatu hal yang biasa, ataukah memang mereka itu malu ya? Tapi hukuman itu memang menjadikan mereka itu, setelah saya selesai tanya, iya jadi saya hafal ya. Jadi hukuman itu ada gunanya, jadi mereka bisa hafal gitu. Terus untuk yang membuat rasa bersalah, ini untuk kalimatnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kan anak jadi, aduh saya sudah mengecewakan ibu dulu ya. Jadi anak itu merasa bersalah ya. Untuk posisi sebagai teman, untuk posisi sebagai teman ya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kan kayak kepada teman kita sendiri ya. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini saya ada beberapa contoh ya, cuplikan. Ini nanti bisa ibu bapak guru lihat dan bisa silahkan dijawab ya. Dijawab posisi apa nanti yang akan saya tampilkan. Nah ini posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yuk, sebagai apa posisi kontrolnya? Sebagai apa? Sebagai teman? Coba kita lihat. Nah, merasa bersalah karena anak itu merasa apa ya, melakukan suatu kesalahan. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi bagi apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yuk, kira-kira sebagai apa?
Ya, kita lihat bersama-sama. Sebagai penghukum yang langsung mengatakan tidak pernah benar. Nah, ini sebagai penghukum. Terus selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sesuatu yang bijak ini. Posisi apa ini ya? Iya, betul. Sebagai posisi manajer, jadi sudah bisa memposisikan dirinya. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Apa ya? Iya, sebagai teman, betul sekali. Ya, ini posisi-posisi kontrol yang ada pada diri kita. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu mengetahui posisi kontrol yang sudah tadi saya terangkan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menceritakan pernah berada di posisi kontrol yang mana? Yuk, ada? Bu Agi mau berbagi? Baru saja terjadi katanya. Bu Agi mau berbagi cerita. Ini maju Bu Agi. Terima kasih waktunya. Posisi kontrol yang pernah saya terapkan itu sebagai teman ya, di mana ada anak didik yang memang di kelas itu tidak mau berbuat apa-apa ya, tidak mau menulis, tidak mau membaca, kemudian tidak mau mengerjakan apapun. Dia di kelas itu hanya ngelamun. Nah, saya sebagai guru itu memposisikan saya sebagai teman agar dia merasa lebih dekat. Saya bertanya, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan kamu inginnya itu seperti apa? Gitu. Saya terus menggali semua yang sekiranya apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, agar saya tahu bagaimana memposisikan saya agar dia itu bisa diajak kerjasama begitu. Tapi saya juga terkadang menempatkan diri sebagai guru ya, tidak serta-merta memposisikan sebagai teman mereka agar mereka juga mempunyai rasa sikap hormat. Setidaknya mereka tetap menghormati saya sebagai guru, tetapi saya juga dapat meluangkan waktu kepada mereka agar mereka menganggap saya itu teman begitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Anggi untuk berbagi pengalamannya ya. Kasih close. Bu Anggi sudah pernah memposisikan dirinya sebagai teman, tapi ternyata setelah memposisikan diri sebagai teman malah muridnya itu, nyuwun sewunya itu melunjak ya itu. Jadi merasa kurang dihargai dan juga kurang dihormati sebagai guru, dan secara perlahan menarik dari posisi teman ya, pindah ke posisi yang lebih untuk murid bisa menghargai sebagai seorang guru. Ya memang terkadang kita serba sulit untuk memposisikan diri kita. Harus seperti apa? Ya. Kebanyakan itu kalau awalnya itu ya langsung sebagai penghukum. Seperti saya dulu awal-awalnya itu ya karena memang tidak tahu ya. Saya kira dengan menghukum mereka akan jerah. Tapi ternyata tidak. Justru dengan menghukum itu menimbulkan rasa yang seperti apa itu ya, anak mungkin tidak suka, anak mungkin kecewa gitu. Jadi sebaiknya itu ya kita memposisikan
dari apa yang sudah ditentukan, ya tentu ada suatu peraturannya, ada suatu aturan yang memang perlu dibuat. Nah, peraturan yang perlu dibuat itu diantaranya ada keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, mungkin ada yang pernah mendengar peraturan dan keyakinan. Terus terang untuk saya sendiri itu juga baru mendengar kata keyakinan kelas setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ya, tadinya itu ya saya ya tidak tahu apa bedanya. Ya, tapi alhamdulillah di program pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Di antara itu tadi tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau menjawab mengapa kok keyakinan peraturan, bedanya keyakinan dengan peraturan? Monggo ada yang mau jawab? Oke, Bu. Mungkin saya coba bunyi apa dibuat bersama-sama, dibuat bersama-sama berdasarkan atas kemampuan bersama, tidak ada paksaan di situ. Jadi peraturannya itu bagaimana tuh? Dia berdasarkan ini musyawarah sekelas. Oh iya. Ya, kalau peraturan mungkin peraturan sudah ada, terus menjadi peraturan kelas gitulah sudah ada. Kalau ini mungkin dibuat bersama-sama, musyawarah begitu. Mungkin kalau saya itu loh. Iya, betul sekali. Kalau kasih applause kepada ibu hebat kita, Ibu Haja Rukiati. Ya, betul sekali apa yang beliau sampaikan tadi ya tentang keyakinan dan peraturan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Ya. Jadi bukan hanya guru yang membuat, bukan hanya satu orang yang membuat, tapi anak dengan guru itu berkumpul, bermusyawarah. Ya, nanti mereka itu dikasih ini contohnya, ini untuk pembentukan keyakinan kelas contohnya ini bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Haja Rukiati, ya kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Sedangkan peraturan itu memang sudah ada dan mau tidak mau kita harus patuh pada aturan tersebut. Kalau tidak yang mendapatkan sanksinya. Sedangkan keyakinan itu kita yang membuat, kita yakin kan percayanya. Jadi kita saling percaya. Kita yakin, kita saling percaya. Jadi kesadaran itu, motivasi itu dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain. Ya. Ini untuk contoh pembentukan keyakinan kelas bisa dilihat itu ada contoh kertas ya yang ditempeli dengan kertas warna-warni itu. Itu biasanya nanti itu anak kan di diskusi ya bersama-sama. Itu nanti mereka menyampaikan apa keyakinan mereka dengan nilai-nilai yang positif ya. Apa yang mereka inginkan untuk ketertiban yang ada di kelas mereka. Itu mereka itu menulisnya itu ya terserah. Nah, mungkin ada yang menulis jangan suka makan di kelas. Mungkin ada juga yang menulis jangan suka mengganggu teman. Ya. Banyak sekali ya. Nanti kita kumpulkan ya. Nanti kita yang sama kita jadikan disamakan. Ada berapa yang sama. Nanti untuk yang lain tidak usah banyak-banyak ya. Yang penting bisa mencakup semua itu. Nah, sesudah kita kumpulkan, kita merubah
di anak itu akan tertanam yang baik-baik saja. Itu contohnya untuk pembuatan keyakinan kelas ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing atau belum? Oh ya, belum ya. Ya, belum. Karena saya pun baru mempelajarinya ya. Karena di kiranya saya itu ya keyakinan kelas itu ya kita yang membuat, ternyata memang itu dibuat secara bersama-sama ya. Nanti kalau sudah jadi bisa ditempel di depan ya. Nanti jadi anak itu tahu ya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya di dalam kelas. Jadi mereka itu mempunyai rasa kesadaran sendiri ya, kesadaran sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang itu tidak diperbolehkan atau memang tidak disepakati oleh kelas mereka sendiri itu. Terus untuk anak-anak yang misalnya melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka buat, itu biasanya itu akan apa ya, ada suatu masalah. Anak yang misalnya saja tadi sudah ada aturan keyakinan kelas, misalnya kebersihan kelas harus dijaga, menjaga kebersihan kelas. Ada saja anak yang membuang sampah sembarangan, itu juga sudah melanggar. Terus juga mungkin ada juga yang datang terlambat. Banyak sekali mungkin kasus-kasus yang memang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati gitu ya. Jadi mari yang belum membuat keyakinan kelas, mari kita bersama-sama mencoba belajar untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mereka tahu apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, apa yang mereka yakini. Karena nanti itu kan keyakinan itu mereka yang buat ya. Mereka yang buat, jadi itu nanti yang untuk konsekuensinya juga disepakati secara bersama-sama. Terus untuk penanganan kasusnya itu ada penanganan kasus namanya segitiga restitusi. Ini untuk menangani anak-anak yang memang sudah melanggar peraturan. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Ya, coba ya. Citadel Jaya Jaya Jaya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya, sudah konsentrasi semuanya ya. Nih, untuk tahapan ketiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan masalah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Namanya kan segitiga. Jadi untuk menyelesaikannya itu tidak harus urut dari nomor 1, 2, dan 3. Bisa dari mana saja. Kalau namanya nomor 1 sudah bisa, ya bisa ke nomor selanjutnya ya. Untuk contoh menstabilkan identitas ya. Untuk menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Jadi mereka tidak merasa selalu disalahkan ya. Jadi mereka bisa merasa tenang. Untuk contoh kalimat yang bisa menenangkan anak ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu mau mencari siapa yang ibu tidak mau mencari yang salah, tapi ingin mencari solusi untuk masalah ini. Kamu berhak merasa begini. Ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas ya. Terus untuk validasi tindakan yang salah, ini membantu murid mengendalikan
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu ya. Ini validasi tindakan yang salah. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah dilakukan dua tahapan tadi ya, untuk tahapan selanjutnya itu keyakinan ya. Apakah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita ya? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini untuk menanyakan keyakinan yang telah mereka langgar ya. Misalnya tadi di kelas, misalnya membuat keributan, membuat kegaduhan, kan itu juga sudah melanggar keyakinan kelas yang mungkin mereka sudah sepakati ya. Mungkin untuk saling menghormati, ternyata dia di kelas berbuat tidak menghormati temannya, itu pun sudah melanggar peraturan kelas ya. Di sini saya ada contoh untuk kasus segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada murid saya. Ini contoh penerapannya. Ini untuk tindakan menstabilkan identitas. Mungkin musiknya kurang, suaranya kurang jelas. Ini yang contoh penerapannya ini, ada anak yang memang dia itu berbuat terus ditanyakan ya, ditanyakan kenapa dia melakukan itu ya, dan dia bercerita karena saya kesal Bu Guru karena pekerjaan saya dicontek oleh teman saya sudah capek belajar tapi dia tinggal mencontek saja. Nah, itu tindakannya dia itu menggebrakan meja itu memang bisa tidak sampai memukul ya gitu. Terus akhirnya dia pun menyadari kesalahannya, dan dia itu juga menyadari kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas yang dibuat bersama, yaitu tentang menghormati temannya. Dan dia pun sudah mau merubah perbuatannya, perilakunya menjadi lebih baik lagi ya. Ini contoh-contohnya, maaf karena suaranya itu hilang. Terus yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ya sudah beberapa materi yang saya sampaikan ya untuk budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang tadi saya terapkan dari awal sampai akhir ada yang bermanfaat, ada yang mengena ya. Mari kita bersama-sama berusaha untuk memperbaiki apa yang memang perlu kita perbaiki ya. Saya pun masih belajar ya. Karena alhamdulillah di guru penggerak ini selama 2 bulan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan yang tadinya saya belum tahu ya. Oh ternyata seperti ini. Jadi ilmu itu sangat luas sekali Bapak Ibu guru ya. Kalau kita mau mempelajarinya, kalau kita mau mendalaminya itu tidak akan ada habisnya ya. Seperti pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama
Jangan memandang usia. Usia, aduh aku sudah tua ya, nanti belajar malu. Ya, jadi belajar itu ya tanpa pandang usia, bisa kapan saja ya, Bu. Untuk dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab yang sesuai dengan standar nasional. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kesan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.